Selamat datang lagi di obrolan anime. Nah, hari ini kita bakal ngelanjutin lagi nih kisah kontraktor Dewa Bayangan. Kita sudah tiba di season 2. Sebelumnya kita sudah melihat perkembangan Jin Kandel sebagai seorang MC. Pria yang awalnya dikutuk oleh keluarganya sendiri tersebut kemudian bangkit melawan setelah mengalami regresi. Dia adalah pria terkuat di keluarganya yang kemudian mendapatkan kontraktor dengan Dewa Bayangan setelah 1000 tahun lamanya. Dan bukan cuma menjadi swordsman, melainkan seorang magic swordsman yang tidak pernah ada sebelumnya. Kisah ini pun berlanjut di mana konflik antar Jin dan kakaknya Joshua yang ternyata mengutuknya di masa lalu kian memanas. Nah, daripada yeping melulu, sekarang mari kita masuk dari alur cerita kontraktor Dewa Bayangan. Hari ini cuaca sangat cerah di Tikan. Mendung cuma terjadi di kepala Gili yang sedang khawatir dengan Jin yang masih pergi. Murakan yang ada di sana itu cuma bisa menenangkan pengasuh Jin dan mengatakan Jin tidak akan mudah dikalahkan oleh Kinrat Hall. Di sini tanpa diduga, Jin kemudian muncul di tengah mereka. Dia telah pulang dari balas dendamnya pada mage yang coba untuk mengutuknya 15 tahun yang lalu. Setelah sampai di sana, tanpa basa-basi Jin memberikan Murakan Book of Reflux milik Kinrat Hall untuk dibuat salinannya. Di tempat lain, tepatnya di Garden of Sword milik keluarga Kandel, para anak Kandel yang ada di sana ternyata tengah makan malam bersama. Mereka juga tengah membicarakan tentang kematian Kinrat Hall dan nama orang yang mengakhirinya, yaitu Jin Grey. Daytona dan Haitona itu mengatakan kalau Jin Grey tidak asing karena itu nama samaran Jin sebagai flag bearer sementara. Mendengar hal ini, Ran Kandel sangat marah karena dia merasa tidak mungkin Jin bisa mengalahkan Magician bintang 9. Di tengah kemarahan Ran, Joshua memotong pembicaraan dan mengatakan semuanya harus tetap tenang. Joshua juga bilang kalau dia juga membuka kemungkinan bahwa Jinlah yang bisa menyelesaikan Kinrat Hall, tapi dengan bantuan orang lain, yaitu kelompok bernama Nameless, kelompok assassin terkuat yang ada di dunia. Hal ini bisa terjadi karena kematian Kinrat itu tidak diketahui oleh banyak orang. Nah, di sini Mary Kandel sangat marah karena Joshua membawa nama Nameless di dalam pembicaraan mereka. Perlu diketahui kalau ada satu anak dari Kandel yang sekarang berada bersama Nameless, yaitu Yona Kandel, atas permintaan Patriark. Nah, di sini Ran yang tadi marah mengatakan kalau bisa saja Yona yang dibuang oleh keluarga memang membantu Jin. Belum sempat menyelesaikan kalimatnya, Ran sudah terkapar karena dihantam oleh Mari. Nah, di sini untung saja ada Dipus Kandel yang mengatakan kalau Mary harus menahan diri karena makin dia marah, makin dia akan bermain di tangan Joshua. Mary pun bisa lebih tenang. Di sini, Dipus mengatakan pada Joshua kalau sebenarnya Joshua itu tidak seperti Kandel karena dia tidak punya prinsip menyelesaikan masalah dengan pedang. Joshua malah lebih doyan yeping katanya. Di sini Joshua juga mulai memprovokasi Dipus, tapi itu tidak akan pernah berhasil, kata Dipus. Dari keluarga Kandel, di tempat lain Feradin Sipvel dan Dante Heiran ternyata juga ikutan bertemu. Mereka juga mendengar tentang Jin Grey atau Jin yang mengalahkan Kinrat. Menurut Feradin, daripada mereka menebak serampangan, ya mending mereka menemui Jin secara langsung. Hal ini jelas disepakati oleh Dante Heiran yang juga penasaran tentang kabar Jin sekarang. Kedekatan Feradin dan Dante ini ternyata dimata-matai oleh satu kelompok baru. Kelompok ini sepertinya tidak terafiliasi dengan Kandel dan Sipvel, tapi mereka seperti satu kelompok yang sangat kuat. Setelah semua kisruh yang terjadi karena Jin, kita kembali ke Tikan. Semua orang sedang sedih di sana, mau itu Euria ataupun Gili karena Jin bakal pergi lagi. Sekarang Jin akan pergi ke Samil, desa para Nameless. Jin mengatakan kalau dia harus mendapatkan sesuatu di sana dan juga harus menemui seseorang. Gili langsung sadar kalau Jin akan bertemu dengan kakaknya yaitu Yona Kandel.
Mendengar nama Yona Rukandel berulang kali, di sini Yona juga dimunculkan nih. Dari kejauhan, Yona juga tahu kabar dari Jin yang telah menjadi flag bearer sementara. Dia bahkan sangat ingin bertemu Jin, adik bungsunya yang tidak pernah dia lihat. Sebelum Jin pergi, Kashmir juga mengatakan kalau dia akan menuju Vermont untuk sebuah urusan. Di sini Kashmir tidak jujur sebenarnya, karena dia ternyata dipanggil oleh Chiron Runkandel. Di tengah pembicaraan Jin dan Kashmir, Murakan masuk dan mengatakan dia sudah memecahkan rahasia dari Book of Reflux. Jadi Murakan itu sudah bisa menggambarnya di punggung Jin. Murakan kemudian mengatakan kalau buku tadi sangat kuat karena bisa saja hanya dengan satu mantra Jin meratakan beberapa mage bintang 7. Dengan hal ini Jin langsung mencoba kekuatan tersebut. Tapi sebelum semua bisa selesai, E-nya malah masuk dan hampir terhisap oleh sihir Jin. Eja sebenarnya ingin mengatakan omong kosong lagi dan menggoda Jin. Untung saja di sana ada Quikantel yang menahan E-nya dan membuatnya tertidur. Quikantel mengatakan kalau Samil adalah tempat berlatih semua assassin yang ada di sana. Bahkan untuk turis, desa itu sangat tidak aman. Makin lama seseorang ada di Samil, maka assassin yang mengincarnya pun akan semakin kuat. Nah, Quikantel di sini itu bukan cuma memperingatkan Jin, dia juga memberikan satu barang. Barang ini ternyata bisa membuat Jin aman jika dia menghadapi Nameless yang dia tidak bisa tahluka. Tentu saja Jin berterima kasih dengan Quikantel dan berjanji akan membalas kebaikannya suatu hari nanti. Quikantel hanya tersenyum dan mengatakan dia akan senang jika Jin bisa melatih E-nya jika dia kembali nanti. Beberapa hari kemudian, Jin sampai di Samil. Tempat ini ada di tengah gurun pasir. Saat masuk, Jin langsung disambut seorang penjaga gerbang yang baru mengizinkan orang masuk ke Samil jika dia memiliki emblem Nameless. Di sini Jin memberikan hal tersebut dan sudah ingin masuk. Di momen ini, Jin ternyata diserang oleh pria yang mengantarnya ke sana. Jin dengan mudah merobohkan kusir tersebut dan berkata, Pak Kusir tadi itu tidak punya bakat menjadi assassin, jadi fokus aja jadi kusir. Nah, setelah masuk di Samil, kota ini ternyata cukup indah dan ramai. Semua orang berbaju putih di sana. Jin kemudian tahu kalau ketenangan ini adalah kepalsuan sebab semua orang yang ada di sana itu adalah seorang assassin. Di sini Jin langsung mencari penginapan untuk tidur. Saat mendapat penginapan yang cocok, Jin terkejut karena di sana dia ternyata tidak perlu mengeluarkan uang untuk menyewa kamar karena para assassin Samil percaya bisa membereskan semua tamu yang datang. Tapi pemilik dari penginapan ini juga bisa menggaransi bahwa Jin akan tenang karena di dalam kamar dia tidak akan pernah diserang oleh siapapun. Saat di dalam kamar belum sempat bersantai, Jin langsung mendengar sebuah tepuk tangan di sana. Tapi tepuk tangan tersebut menghilang dalam sekejap. Di sini satu sosok bayangan sudah ada di sana untuk mengintai Jin. Nah, ternyata sosok yang mengintai Jin ini adalah kakaknya sendiri, yaitu Yona. Yona sangat senang karena ternyata Jin betul datang ke Samil hingga dia tidak sadar bertepuk tangan. Di sini Yona senang bermain dengan Jin, di mana dia duduk di samping Jin lalu menghilang. Yona kemudian tahu kalau skill main eye dari Jin itu sudah terbuka meskipun Jin sangat muda. Ya, meskipun skill ini belum terbuka sepenuhnya. Makanya dia bilang akan menyenangkan bermain dengan Jin hingga main eye adiknya tersebut itu terbuka sepenuhnya. 4 hari kemudian, pemilik penginapan berkata pada Jin kalau dia sudah menyerah untuk mengincar Jin. 4 hari dia mengintai Jin, dia ternyata tidak bisa melihat celah apapun. Makanya dia hanya bisa mengatakan pada Jin kalau anak bungsu Runkandel itu harus hati-hati. Karena namanya mulai dikenal di seluruh Samil. Nah, terang saja saat keluar dari penginapan tersebut, Jin sudah mendapat berbagai macam jebakan yang ternyata hanya sebuah pengecoh sebelum dia diserang oleh murid assassin tingkat tinggi. Di sini Jin masih bersantai karena dia menang dengan mudah. Jin pun berpamitan karena mulai malam ini dia tahu dia akan tidak bisa tenang.
Dalam sekejap ratusan anak panah mengincarnya dan kemudian dia berlarian sambil harus melawan asasin tingkat tinggi. Di kejauhan, Yona yang melihat adiknya kesulitan malah tersenyum bahwa itu hal yang diperlukan agar mind eye dari Jin bisa terbuka. Bahkan Yona bilang, kalaupun Jin meninggal dalam latihan ini, hal itu udah biasa banget. Ya kakak satu ini emang agak lain dengan adiknya. Setelah terus bertarung melawan murid Nameless tingkat tinggi, akhirnya Jin mendapat sebentar ketenangan. Ya di sana ada Yona yang berada di dekatnya kemudian menjatuhkan sebuah surat. Surat ini berisi peringatan dari Yona bagi Jin kalau mereka akan bermain tanpa henti saat malam hari tiba. Nah, Jin sangat senang bukan cuma karena akan melihat kakaknya, tapi juga dia ternyata menginginkan satu item, yaitu Manticore Wine. Barang ini merupakan sebuah aset terbaik dari Nameless yang hanya diberikan pada Nameless berbakat. Manticore Wine itu memiliki khasiat memberi ketahanan racun pada yang meminumnya. Item ini bisa membuat Jin dapat menahan racun sekelas racun Kusan yang bahkan tidak bisa ditahan oleh tubuh seorang Runkandel. Yuna ternyata tidak mendapat item tersebut karena dia sudah diberkahi tubuh kebal racun dari lahir. Makanya dia menyimpan item tersebut untuk nantinya diberikan pada seseorang. Di kehidupan Jin sebelumnya, item itu didapat Anne Runkandel setelah menipu Yona. Sekarang Jin tidak akan membiarkan hal itu terjadi dan dia akan mendapat Manticore Wine milik Yona. Setelah mendapat surat dari Yona, pertarungan Jin melawan asasin yang ada di sana terus berlanjut. Siapa sangka saat terus bertarung, Jin malah merasakan ada dua orang aneh yang bersembunyi di sana. Dua orang ini ternyata adalah Feradin Sipvel dan juga Dante Hairan. Kedua orang ini mengaku ternyata mereka mengejar Jin ke Samil karena katanya mereka rindu. Jin sampai tidak bisa berkata-kata dan dalam hati ingin menebas dua orang ini. Jin tentu tidak akan melakukan hal itu, bahkan dia menggaransi kalau dia akan menolong teman tersebut karena mereka kelaparan dan seperti gelandangan. Tapi sekarang mereka harus mengurus semua asasin yang mengejar mereka. Seperti biasanya dengan mudah Dante Hairan memamerkan kekuatannya. Saking kuatnya Dante Hairan sekarang, Yona di kejauhan bahkan ikut terkejut. Di tempat di mana Yona duduk, ternyata di sana ada Owl, Raja Nameless ke-85. Dia yang mengasuh Yona selama ini. Dia melihat Yona sedang marah karena ternyata selain Jin ada juga dua orang lain yang menemaninya. Di sini Owl yang juga melihat hal itu baru sadar kalau dua orang yang ditemani Jin adalah Feradin dan juga Dante yang bisa menjadi pewaris keluarga mereka masing-masing. Makanya Owl dengan sigap menghentikan Yona yang mau turun tangan membereskan Feradin dan juga Dante. Yona ternyata tidak senang, dia tidak bermain dengan Jin sendirian. Nah, untuk menghentikan Yona, Owl kemudian menyarankan sebuah permainan. Permainan ini akan melibatkan asasin sesungguhnya dan bukan lagi murid tingkat atas. Kalau Jin berhasil bertahan selama 3 hari melindungi Feradin dan Dante, maka Yona akan dianggap kalah. Di sini Yona ternyata sedih karena dia meremehkan Jin dan mengatakan game tersebut bisa membuat adiknya tersebut berakhir. Tapi mau diapa lagi, Yona harus setuju daripada membuat Owl semakin bawel. Saat di siang hari, Jin, Feradin, dan Dante baru bisa beristirahat. Dalam sekejap, dua orang ini langsung tertidur pulas. Jin kemudian memikirkan dua orang ini. Dante memang masih memiliki tubuh lemah, tapi tingkat ketajaman pedangnya itu sudah maju pesat. Orang yang paling membuat Jin bingung itu adalah Feradin. Di kehidupan Jin sebelumnya, Feradin ini adalah seorang magician jenius yang hampir tidak tersentuh oleh siapapun. Tapi perawakannya sekarang malah lebih mirip seorang gelandangan. Di sini Jin betul-betul memikirkan nasib keduanya di Samil yang sangat berbahaya. Di tengah kegusaran Jin, dia tiba-tiba terkaget karena ada satu orang asing di depannya secara tiba-tiba. Jin bahkan baru sadar ketika matanya terbuka. Tidak ada sedikit pun hawa keberadaan yang muncul dari pria tersebut. Makanya Jin dengan mudah membungkukkan badan dan menyambut Raja Nameless.
Owl kemudian memuji Jin karena bisa langsung menarik kesimpulan dalam waktu singkat dan tidak memperlihatkan ketakutan. Jin bilang kalau dia tahu kalau dia tak punya kesempatan menang jika mereka berdua bertarung. Tapi dia juga tidak boleh takut karena kode etik keluarganya tidak memperbolehkan seorang Rune Kandel takut pada siapapun. Di sini Jin kemudian bertanya untuk apa raja dari Nameless muncul di hadapannya. Apa ini ada hubungannya dengan Yona? Nah, mendengar Jin mengatakan nama Yona, Owl tuh murka banget dan membuat Jin tercekik hanya dengan tekanan kekuatan yang dia miliki. Setelah melepaskan Jin, Owl kemudian memberikan Jin informasi kalau mulai besok dia harus bertahan dalam 3 hari dan melindungi Ferradin serta Dante. Mereka akan melawan asasin sungguhan dan bukan lagi murid asasin tingkat atas. Hal ini untuk menyenangkan Yona karena dia marah pada Ferradin dan juga Dante. Jin diperintahkan untuk segera membawa keluar Ferradin dan Dante besok agar keduanya tidak celaka di tangan para asasin kiriman Yona. Dengan begini Jin bisa lebih fokus bertarung. Jin yang tahu kalau dia akan menghadapi bahaya besar, dia coba meminta Manticore Wine pada Owl. Tapi Owl ini malah marah dan mengatakan bahkan Chiron tidak berani meminta hal tersebut. Setelah pembicaraannya yang panjang dengan Jin, Owl kemudian berpamitan. Tapi Jin ternyata tidak berencana nih mengeluarkan Ferradin dan juga Dante dari sana. Setelah Owl bertemu dengan Jin, Jin tahu ancaman yang akan mereka dapatkan. Makanya setelah matahari terbenam, Jin langsung kabur. Dia sudah memberitahu Ferradin dan Dante kalau mulai malam ini mereka akan diincar oleh asasin sungguhan. Di sini Ferradin masih mengeluh mengantuk, tapi mereka semua paham kalau bahaya yang mereka hadapi tidak main-main. Sebab hawa keberadaan semua orang di kota ini seakan-akan langsung menghilang. Bahkan Jin sangat terganggu dengan perasaan seperti hewan buruan. Dari kejauhan ada Yona dan Owl yang melihat Jin. Owl sangat khawatir dengan asasin elit yang dipilih oleh Yona. Mereka itu terkenal bisa melakukan pemusnahan dengan mudah, tapi Yona masih tenang dan dia mengatakan kalau Mind Eye Jin sebenarnya sudah bangkit meskipun tidak sempurna. Owl tertegun karena dia baru tahu kalau anak semuda Jin itu bisa membangkitkan Mind Eye. Melihat Yona sangat bahagia, Owl merasa Jin memang patut untuk dia perhatikan. Nah, di lokasi Jin, serangan demi serangan sudah mulai mereka terima. Untung saja kerjasama ketiganya lumayan bagus, hingga bisa kabur terus-menerus. Sayangnya mereka tidak bisa bertarung tuh di satu tempat yang sama dan harus terus bergerak karena bisa saja mereka akan terkepung. Di sini Jin juga terganggu dengan asasin Samil yang seperti menjaga jarak. Mereka ternyata mulai menggunakan serangan bawah tanah. Melihat mereka akan dikepung dalam waktu dekat karena sudah mulai diserang dari segala arah, Jin memerintahkan Ferradin untuk mengeluarkan kekuatan sihir terkuatnya. Ferradin tentu tersenyum karena dia sudah bisa unjuk gigi. Kata pria ini dia butuh 10 menit untuk menggunakan spell terkuatnya, Dark Sky Flame Jet Demon Emperor. Jin yang melihat Ferradin mulai merapal mantra di depannya sangat terkejut. Teknik ini merupakan teknik legendaris dari kepala keluarga Sipvel yang katanya hanya pernah digunakan sekali seumur hidup. Tertegun karena heran, Jin baru sadar kalau Ferradin butuh bantuan dan juga harus dilindungi saat merapal mantra. Di sini Jin bukan cuma kagum pada Ferradin, tapi Dante juga menggunakan skill yang tidak pernah Jin lihat sebelumnya. Skill ini merupakan kombinasi pertahanan dan penyerangan yang apik. Hal ini memperlihatkan kalau dua orang ini memang jenius dari keluarga mereka masing-masing. Sayangnya setelah beberapa lama bertarung, hal tak terduga terjadi. Ferradin Kopla gagal menyelesaikan sihirnya. Katanya dia salah mantra. Bukan cuma itu, Ferradin sampai mengalami mana overdrive. Untung saja Dante masih punya kekuatan untuk membopong Ferradin kabur dari sana. Setelah beberapa saat, 3 orang ini sampai di wilayah aman, yaitu Heart of Samil. Lokasi ini merupakan tempat tinggal dari petinggi di Samil yang melarang orang-orang bertarung di sekitarnya jika tidak ada perang.
Nah, menyaksikan Feradin, Dante, dan Jin ada di tempat aman yang harusnya tidak diketahui oleh orang luar, Yona tahu kalau Owl sudah terlibat dalam memberitahu Jin tempat tersebut. Owl sempat menyangkal dan mengatakan itu hanya sebuah kebetulan. Yona tentu saja tidak percaya dan sekarang kakak Jin tersebut akan masuk ke daerah pertarungan. Dengan begini mimpi buruk Owl bisa jadi kenyataan karena Yona memang punya kemampuan untuk meratakan 3 orang tersebut. Owl tahu betul bagaimana menakutkannya Yona sebagai seorang assassin. Dia adalah anak yang paling berbakat dalam sejarah Nameless. Saking kuatnya, para Runkandel bahkan menjuluki Yona sebagai pedang yang tertelan kekacauan. Saat Yona tengah bersiap-siap untuk beraksi, Owl kemudian berasumsi kalau Jin pasti sudah menuruti perintahnya untuk membuat Feradin dan Dante keluar dari Samil. Ya, meskipun Jin harus menghadapi kemarahan kakaknya sendirian. Tapi siapa sangka nih, saat menengok masuk ke tempat persembunyian Jin, Feradin dan Dante malah masih ada di sana. Dan bahkan keduanya tuh tengah tertidur pulas. Melihat hal ini, Yona tersenyum dan siap menghabisi Feradin dan juga Dante. Saat akan bergerak di sini, siapa sangka kalau Yona akan sangat marah melihat Jin mengangkat sebuah bara. Barang tersebut ternyata cakar dari White Dragon yang diberikan oleh Quikantel. Setelah mengangkat barang tersebut, Jin bingung kenapa tidak ada reaksi yang dia rasakan. Jin hanya tahu kalau di ruangan tersebut ternyata Yona dan juga Owl sudah ada di sana. Jin tercengang karena dia tidak bisa merasakan apapun. Di sini Jin berbaik hati pada Owl dan dengan menyapanya seperti mereka baru pertama bertemu. Hal ini dilakukan oleh Jin supaya Owl tidak dimarahi oleh Yona lebih lanjut. Kemudian Owl juga melakukan peran yang sama, memperlakukan Jin seperti mereka baru pertama kali bertemu. Owl kemudian menanyakan dari mana Jin mendapat cakar tersebut. Jin mengatakan kalau dia mendapatnya dari sang White Dragon sendiri. Nah, di sini Owl mengambil cakar tersebut dan bersumpah pada Jin tidak akan mengganggu keluarganya dan bawahan Jin selama 10 tahun, kecuali Jin duluan yang mengancam Nameless. Di sini Jin tersenyum karena 10 tahun itu adalah waktu yang cukup untuk menyelesaikan perlombaan menjadi patriark melawan Joshua. Setelah mendapatkan cakar White Dragon, akhirnya Owl pergi dari sana dan meninggalkan Jin bersama Yona yang baru pertama kali bertemu. Di sini, Yona yang cuma tahu menjadi assassin pertama kali mencoba menyapa seseorang. Di tempat lain di Samil, ternyata ada satu pasukan lain yang sedang ada di sana. Dari pembicaraan mereka, dia adalah anak buah Joshua yang mengintai kemana Jin pergi. Sekarang mereka tahu hubungan Jin dengan Sipvel dan juga Hairan yang sebenarnya terlarang untuk keluarga mereka. Nah, harusnya pasukan ini bisa bertindak sekarang. Tapi mereka menahan diri karena Joshua itu tidak ingin Jin mati. Di luar tempat itu ternyata ada Owl yang di sana berdiri sendirian. Di tempat Jin, pembicaraannya dengan Yona juga dimulai. Yona mengaku kalau dia mengirim assassin pada Jin karena dia hanya ingin bermain. Di lain pihak, Jin malah menyangka kalau Yona ingin mengakhirinya dengan serius. Yona merasa Jin menyimpulkan hal yang salah karena Yona betulan cuma ingin bermain. Makanya cewek ini malah menangis keras. Di sini Jin kebingungan. Kenapa bisa Yona menangis padahal harusnya para Nameless sudah mendapatkan pelatihan untuk menghilangkan emosi mereka. Di sini Yona mengaku kalau dia tidak pernah mendapatkan pelatihan tersebut. Jin kemudian menanyakan bagaimana kakaknya tersebut itu bisa berada di pihak Nameless di usia yang sangat muda. Dalam cerita Yona, semua berawal saat dia berumur 8 tahun. Yona mengakhiri salah satu sepupunya di Storm Castle. Setelah itu dia dipisahkan dengan penjaga dan juga pengasuhnya. Hal ini sempat dianggap Yona sebagai sebuah hukuman. Beberapa lama setelahnya, Chiron sebagai kepala keluarga Runkandel menitipkan Yona pada Nameless karena Chiron tidak ingin semua anaknya yang lebih lemah berakhir di tangan Yona.
Hal ini membuat Jin sedikit geram melihat orang terkuat di benua yaitu ayahnya sendiri malah tidak tahu mengatasi kemampuan anaknya sebagai assassin. Melihat Jin geram, Yona malah tersenyum dan mengatakan kalau dia masih merasa senang. Dirinya memang jauh dari keluarga tapi dia senang bisa berbicara santai dengan Jin. Jin yang merasa kasihan pada Yona karena tahu kalau takdir kakaknya akan menjadi assassin keluarga menanyakan apakah Yona merasa adil dengan kehidupannya. Nah, di sini Yona malah tersenyum dan mengatakan bakatnya menjadi assassin sudah ada padanya sejak lahir. Di sini Jin merasa bingung dan merasakan Yona seperti seorang kontraktor dewa. Yona kembali tersenyum dan mengatakan semua orang punya rahasia termasuk kekuatannya yang selalu berteriak untuk mengakhiri Jin. Tapi Yona masih bisa menahan kekuatan tersebut untuk tidak lepas kendali. Setelah berbicara lama dengan saudaranya untuk pertama kali, Yona ingin menghadiahkan sesuatu pada Jin, yaitu manticore wine yang dia incar. Secara mengejutkan, Jin malah menolak pemberian tersebut dan mengatakan dia lebih memilih mendapat hadiah menghabiskan waktu dengan kakaknya untuk melihat bulan malam ini. Untuk pertama kali Yona merasa ada orang yang melihatnya seperti manusia biasa, bukan assassin yang bisa digunakan sebagai sebuah alat. Setelah mengajak Yona keluar, Jin diajak untuk menaiki sebuah bukit tempat favorit Yona di Samil. Tanpa diduga, tempat ini ternyata ditumbuhi mawar hijau, tanaman yang sangat disukai oleh Yona. Tanaman ini tidak mudah mati meski diinjak, dan jika mati, dia akan tumbuh dengan cepat. Di sini Jin juga sadar kalau di kehidupan sebelumnya Yona tuh sudah memperhatikannya. Karena bahkan saat Jin dibuang oleh keluarganya, bunga hijau inilah yang selalu ada di kamarnya. Di sini Jin kemudian makin tersentuh dengan Yona karena ternyata Yona sudah menyukai Jin bahkan saat dia masih lemah. Makanya Jin tidak ingin manticore wine, tapi dia hanya ingin Yona menceritakan kisahnya di Samil. Yona banyak bercerita hari itu, kisah hebatnya yang sering menantang Raja Nameless, ya meskipun itu terus gagal. Menceritakan semua ini, Yona sangat senang karena dia baru saja melihat bahwa dia juga memiliki sisi yang bisa bercerita pada orang lain selain Owl dan juga Chiron Runkandel. Setelah cerita tersebut, Jin yang melihat sisi lembut dari kakaknya tiba-tiba mengatakan sebuah hal, kalau Yona lebih baik belajar tentang bunga ketimbang menjadi assassin. Dia melihat kakaknya lebih cocok menjadi seorang penjual bunga ketimbang assassin. Yona mendengar hal ini itu seperti sebuah omong kosong. Setelah itu Jin ingin berpamitan dengan Yona. Ya meski Yona sedih, dia membiarkan Jin pergi dan mengucap sampai jumpa pada adik bungsunya tersebut. Berapa lama kemudian, Jin kemudian bertemu dengan Owl. Owl akan memberinya manticore wine sebagai imbalan telah mengobrol dengan Yona. Nah di sini ternyata Jin membuat kesepakatan baru yang mengejutkan. Dia ternyata tidak ingin manticore wine. Dia ingin Nameless menahan Yona kembali ke keluarga selama 5 tahun. Agar Yona tidak dijanjikan assassin pribadi keluarga Runkandel. Jin ternyata lebih memilih Yona bahagia ketimbang mendapat manticore wine yang dia incar. Jin juga mengatakan Owl pasti sadar Yona lebih cocok menjadi penjual bunga ketimbang seorang assassin. Hal ini membuat Owl sangat tersentuh karena Raja Nameless tersebut juga ingin kebahagiaan bagi Yona. Jin kemudian meminta satu hal lagi pada Owl. Dia ingin membuat kontrak untuk dibantu dengan Nameless. Dia membutuhkan kekuatan Nameless satu kali, tapi bukan atas nama Jin Runkandel, melainkan nama Jin Grey. Owl kemudian setuju dengan syarat tersebut dan Jin pun pergi dari Samil. Di tempat yang jauh, tepatnya di benua gelap, Khan dan Kashmir berjalan berdua. Mereka ternyata datang untuk menghadap Chiron yang memanggil Khan. Setelah mereka sampai, Kashmir baru sadar kalau Talaris Endorma ada di sana. Jadi ada 2 orang terkuat di dunia dalam satu tempat. Di sini Kashmir sadar kalau dia sedang dalam masalah besar. Setelah duduk di sana, Kashmir baru sadar kalau ada satu orang lagi yang datang, yaitu Owl. Kashmir kemudian mengatakan kalau dia mungkin mengganggu, jadi akan pergi dari sana hingga tamu Chiron pulang.
Chiron kemudian menahan Kashmir dan mengatakan kalau dua orang yang ada di sana bisa dipercaya. Nah, Chiron kemudian menanyakan keadaan Jin. Kashmir melaporkan kalau Jin sedang mendatangi Samil untuk belajar sebagai assassin dan juga racun. Di sini Talaris ternyata sedikit kesal dengan Jin yang terus mencari bahaya yang bisa membuat anak perempuannya menjadi perawan tua. Nah, di sini Owl menyatakan kalau dia juga ingin membicarakan Jin karena dia telah keluar dari Samil. Owl kemudian menceritakan kalau Jin memiliki beberapa permintaan. Pertama, Jin itu mau Owl menghapus jejak bahwa dia pernah ke Samil. Kedua, dia kemudian memerintahkan Owl untuk membantai semua pasukan Joshua yang mengikutinya ke Samil. Di sini, Chiron malah tidak marah, pasukan elitnya dibantai Nameless. Dia bahkan memuji Jin yang sudah terang-terangan ingin menghadapi Joshua. Nah, selain itu, Jin juga ternyata menitipkan sebuah surat untuk ayahnya. Surat yang diberikan Jin pada Chiron ternyata menyangkut kakaknya, Yona Runkandel. Jin menulis surat ini setelah dia sadar kalau Yona menaruh manticore wine di jubahnya dan juga sebuah surat. Yona ternyata memberi Jin manticore wine yang bisa membuatnya kebal racun dan membangkitkan Mind Eye sepenuhnya. Jin yang senang dengan hadiah ulang tahun tersebut membalas Yona dengan menulis surat untuk Chiron. Sepertinya surat ini tuh menyangkut penundaan Yona untuk kembali ke keluarga mereka selama 5 tahun. Di sini Chiron tertawa melihat anaknya memiliki pandangan lain tentang Yona. Makanya dia akan membicarakan surat itu dengan Owl di lain waktu. Sekarang Chiron ingin mendengar tentang Jin dari Kashmir. Kashmir melaporkan juga tentang kematian Kinrat Hall yang betulan terjadi karena Jin. Di sini Owl dan Talaris ikutan terkejut. Nah, Chiron ingin membicarakan hal ini berdua dengan Kashmir. Makanya dia menyuruh Owl dan Talaris pergi. Talaris kemudian memaksa bahwa dia bisa mendengar semuanya karena dia sudah tahu rahasia Jin sebagai seorang magic swordsman. Di sini Chiron tetap memaksa Talaris untuk pulang. Di tempat lain, Jin masih terjebak dengan Dante dan Ferradin. Siapa sangka dua orang ini tidak mau meninggalkan Jin. Mereka malah menyuruh Jin untuk tinggal bersama mereka beberapa hari untuk liburan. Permintaan yang Jin tidak pernah bayangkan seumur hidup. Nah, di sini Ferradin dan Dante juga mengatakan kalau dia tahu Jin yang mengalahkan Kinrat Hal, sang maga jenius. Tapi Jin tetap menolak mengakui hal tersebut. Nah, kemudian selain diajak menginap, Jin juga mendapat tawaran yang lebih dari omong kosong. Ferradin dan Dante mengajaknya untuk bertualang bertiga. Alasan mereka karena ketiganya pasti tidak akan bisa bertemu dengan santai setelah mereka semua menjadi patriark. Apalagi Jin dan Ferradin yang keduanya sudah ditakdirkan bertarung sampai salah satu dari mereka jatuh ke dalam tanah. Jin ternyata cuma tersenyum dengan omong kosong mereka. Beberapa waktu setelahnya, Jin kemudian bangun dan terkaget karena seingatnya dia tuh hanya mengantar Ferradin dan Dante ke stasiun. Kemudian dia kembali ke Tikan. Nah, di sini Eina ternyata ada di dekat Jin dan mengatakan Jin baru bangun setelah pingsan karena dia sudah mengonsumsi manticore wine. Setelah itu, Quikantel masuk di tengah mereka dan menceritakan semuanya pada Jin. Eina juga mengatakan kalau Gili menuju rumah utama Runkandel tadi pagi karena panggilan kepala keluarga. Hal tentang Gili ini bisa menunggu nanti. Karena setelah Jin terbangun, dia kemudian mencoba sebuah ramuan dari Muraka. Jin tidak merasakan apa-apa, padahal itu adalah racun yang sangat berbahaya. Quikantel kemudian mengkonfirmasi kalau Jin sudah kebal racun apapun. Di sini Jin kemudian akan memenuhi janjinya dengan Quikantel, yaitu melatih Eina. Awalnya Jin hanya ingin melatih Eina di Tikan, tapi Quikantel menolak dan mengatakan dengan lantang kalau Eina harus belajar bertarung sungguhan. Karena mau tidak mau dia adalah rekan Jin. Quikantel ternyata mengeraskan suaranya agar Eina yang ada di luar ruangan mengetahui kalau dia masih lemah. Nah, di sini Jin pun merencanakan kalau mereka akan keluar berdua dari Tikan untuk berlatih serius. Eina tentu sangat senang karena bisa bepergian berdua dengan Jin. Kita berpindah ke kediaman Runkandel.
Ketegangan telah terjadi di sana. Di sana ada Chiron, Owl, dan juga Gili. Di depan Chiron ada Joshua yang diketahui telah mengirim pasukannya ke Samil mengikuti Jin. Hal itu menjadi dalih Chiron untuk menunda kepulangan Yona dan mengatakan kalau Joshua lancang membuat onar di Samil tanpa sepengetahuannya. Di sini Chiron melepaskan sarung tangannya dan jebret satu pukulan mendarat di Joshua. Pasti puas banget nih kan kita ngelihat mas-mas rambut lepek ini kena bogem bapaknya. Ya kita kasih waktu dulu nih buat Om Chiron ngehajar anaknya tadi. Emang Joshua ini harus dikasih paham Om. Joshua yang membuat banyak kesalahan karena coba mendekati Yona dengan pasukannya membuat Chiron tentu sangat marah. Tidak cukup dengan satu pukulan, Om Chiron menjebret Joshua sampai beberapa kali. Bagi Chiron menjebret Joshua tidak cukup karena Joshua sangat memalukan baginya. Saat Joshua disuruh membuka Black Light Armor miliknya, Chiron tuh malu banget karena tidak ada goresan di sana yang memperlihatkan kalau Joshua tidak pernah bertarung sama sekali. Bahkan bisa saja Joshua tuh takut pada Yona, makanya dia mengirim pasukan ke Samil untuk mendekati Yona. Dalam kemarahannya, Chiron tetap menjebret Joshua berulang kali. Setelah puas, Chiron kemudian mengatakan pada Joshua kalau sekali lagi Joshua melakukan hal di luar kendali, lain kali dia tidak cuma menjebret Joshua, tapi dia bakal langsung dikeluarkan dari pertarungan ahli waris. Setelah itu Joshua yang sudah jadi bubur ayam dibopong keluar oleh pasukannya. Di sini Gili yang masih ada di sana diperintahkan oleh Om Chiron untuk memberikan Black Light Armor pada Jin dan memberitahu Jin semua yang telah terjadi di kediaman Rune Kandel hari itu. Beberapa hari kemudian, Gili sudah sampai di Tikan. Dia menceritakan semuanya pada Jin. Jin lumayan kaget karena ayahnya itu langsung menghukum Joshua segera mungkin. Di sini Jin juga menerima Black Light Armor milik Joshua. Jin tidak kelihatan sangat senang karena dia tahu kalau Chiron menantangnya untuk menggunakan armor tersebut hingga hancur dalam pertarungan. Tidak seperti Joshua, 17 tahun menggunakan armor tadi tapi tidak tergores sedikit pun. Di sini Jin kemudian menarik sebuah kesimpulan kalau Chiron itu sangat melindungi Yona. Jin cukup bingung dengan sikap ayahnya tersebut. Apakah Chiron merasa bersalah atau dia mengetahui sesuatu tentang kekuatan Yona? Ya hal ini tentu membingungkan, tapi Jin harus berangkat untuk misi selanjutnya. Di depan Gili, dia mengatakan kalau dirinya akan bertarung menghadapi sisa-sisa dari Dark Society. Ya meski kelompok ini dianggap sudah menghilang 200 tahun lalu, tapi jejak mereka itu masih ada. Menghadapi para magician ini juga bisa membuat Jin melatih Aina dengan lebih efektif. Beberapa hari setelahnya, Jin kemudian sudah ada di Vermont bersama Aina. Di sini Jin memperingatkan Aina bahwa keduanya tidak boleh saling memanggil nama asli untuk keamanan mereka. Kali ini, Jin mengincar Dark Society bukan tanpa alasan. Kelompok ini mendapat kejayaannya sekitar 200 tahun lalu. Mereka adalah penyembah dark magic dan sempat membuat dunia jatuh dalam kekacauan. Orang yang menghentikan kelompok ini adalah Liol Sipfel dengan satu spell yang super kuat, Empress of Magic, First Form, Ring of Erupting Flames Massacre. Sihir ini itu cukup untuk meratakan seluruh petinggi organisasi tersebut. Siapa sangka Liol Sipfel merupakan kontraktor Solderet juga di masa lalu dan menjadi salah satu yang terbaik selain orang-orang dari Rune Kandel. Makanya Jin punya misi untuk menemukan jejak Liol Sipfel untuk mempelajari sihir bayangan yang disembunyikan tetua Sipfel tersebut di makamnya. Nah, Jin juga tahu dia akan menghadapi ujian besar untuk mendapatkan kekuatan tersebut. Jejak dari asosiasi Black Magic ini memang ada di Vermont. Aina yang baru sampai di sana sudah bisa mendapat beberapa informasi. Organisasi tersebut ternyata sangat jahat karena mereka bukan cuma menjadi kriminal tapi juga menculik anak-anak. Nah, karena organisasi tersebut semua orang di Vermont tuh tampak sedih. Di sini Jin menjelaskan kalau Vermont adalah tempat yang tidak aman bagi penduduknya. Tempat ini memang cepat menyelesaikan penjahat kelas teri. Tapi kalau penjahat kelas kakap tuh dibiarkan begitu saja.
Mereka baru dibasmi kalau para bangsawan mau membasmi mereka agar bangsawan tersebut mendapatkan nama di masyarakat. Jin juga menarik kesimpulan kalau antek-antek Dark Society itu belum diserang oleh para bangsawan Vermont karena mereka ingin memberikan ketenaran tersebut pada murid Akademi Sihir di Vermont. Setelah pembicaraan Jin dan juga Aina, sebuah keributan terjadi. Di sana pihak Akademi Sihir Vermont sudah sampai di tengah kota. Mereka diyakini akan memimpin serangan melawan Dark Society. Bagi Jin, mereka semua ini sekumpulan pecundang yang dianggap kuat hanya karena status bangsawan mereka. Jin yang melihat semua siswa akademi ini yakin kalau mereka semua akan berakhir di tangan Dark Society karena mereka tidak kompeten. Beberapa saat kemudian, Jin dan Aina ke sebuah penginapan untuk makan siang. Di sini Aina menanyakan tentang perkataan Jin kalau pasukan akademi bisa diratakan Dark Society, padahal Aina itu menganggap mereka seimbang. Anggapan Aina ini dikarenakan Dark Society cuma punya mage bintang 4 dan pihak akademi juga punya mage dengan kekuatan yang sama, yaitu bintang 4. Nah, di sini Jin memberitahu Aina kalau pihak akademi kalah dalam dua hal. Mereka kalah jumlah dan juga kalah pengalaman. Dengan faktor ini sudah jelas kalau pihak akademi akan diratakan di misi tersebut. Setelah Jin dan Aina berbicara, beberapa saat setelahnya beberapa siswa akademi masuk di sana. Aina memperlihatkan wajah yang ketakutan. Para murid tersebut ternyata orang yang merundung Aina di Akademi Sihir dahulu. Di sini Jin memang marah, tapi dia tetap tenang. Sayangnya kehidupan tenang keduanya kayaknya tidak bersahabat. Salah satu siswa di sana malah menuduh Jin secara sepihak kalau Jin bagian dari Dark Society hanya karena Jin tidak senang melihat mereka. Anjay, mental akamsi banget nih mas-masnya. Murid ini bahkan meneriaki Jin sebagai rakyat jelata yang tidak tahu sopan santun terhadap bangsawan. Jin dengan senang menjebret dagu siswa tadi dan kemudian menghampiri pintu di sana untuk keluar. Tapi siapa sangka Jin malah berbalik. Dia berakting kalau dia adalah salah satu mage elit dari kerajaan Vermont yang diberikan misi untuk mencari antek-antek Dark Society. Pada awalnya, murid akademi ini tuh tidak percaya pada Jin. Tapi setelah mereka dialirkan mana berlebih oleh Jin, mereka merasa kesakitan dan percaya kalau Jin adalah salah satu mage khusus kerajaan Vermont. Para bangsawan ini kemudian berteriak kalau mereka akan melakukan apapun agar semua kekacauan yang mereka lakukan itu tidak diketahui oleh pihak akademi dan juga keluarga mereka. Di sini Jin melanjutkan aktingnya kalau dia bertugas menyamar masuk ke dalam pasukan akademi untuk mencegah kekacauan yang akan terjadi. Semua bangsawan enggak guna ini kemudian cuma bisa percaya begitu saja. Jin kemudian menghampiri Aina dan mengatakan aktingnya tadi sudah sempurna. Jadi sekarang tuh waktu Aina juga harus ikut ambil bagian dalam akting tersebut. Aina pun memarahi semua perundungnya tadi dan di kejauhan Jin bisa tersenyum melihat Aina bisa mengungkapkan kekesalan di hatinya dan tidak lagi takut pada mereka. Beberapa hari kemudian, raid ke markas Dark Society dimulai. Jin yang juga ada di sana itu sangat mencurigai raid tersebut karena banyaknya hal yang tidak masuk akal. Mulai dari pilihan tempat berjalan yang mudah diserang orc hingga tempat istirahat terbuka yang membuat mereka mudah disergap. Awalnya Jin memberitahu murid akademi di sana untuk memberitahu profesor mereka bahwa jalan yang diambil terlalu berbahaya. Nah ternyata profesor akademi ini tuh juga punya sifat yang sama dengan muridnya. Kalau dia sering marah dan menganggap remeh semua bawahannya. Setelah lumayan lama berjalan, akhirnya mereka sudah masuk ke dalam gua yang dianggap sebagai tempat persembunyian dari Dark Society. Di sini akhirnya semua keanehan terungkap saat mereka disergap di dalam goa. Nah ternyata Sir Orton, profesor yang mereka bawa ke sana itu merupakan salah satu pengikut Dark Society yang akan membuat semua murid yang ada di sana menjadi kelinci percobaan. Setelah mengaku tentang keberpihakannya pada Dark Society, tiba-tiba sebuah sihir raksasa muncul di sana. Sihir ini tentu saja muncul dari Jin. Dia kemudian memastikan kalau Aina terus di dekatnya karena situasi akan berbahaya.
Spell yang muncul di dalam gua ini ternyata dikenali oleh Orton, Reverse Heaven, yang dimiliki oleh Kinrad Hall. Seperti apa yang dikatakan Murakan, satu spell dari buku Kinrad itu bisa meratakan penyihir bintang 7 sekaligus. Hal ini terbukti karena Jin hanya menyisakan 2 mage tingkat 8 di sana. Setelah itu Jin kemudian memprovokasi mereka yang bertahan. Mage botak yang ada di sana itu sangat marah dan mengatakan kalau dia bisa menyapu bersih Jin tanpa basa-basi. Namun katanya dia juga bisa mengampuni Jin kalau Jin bersedia masuk dalam Dark Society karena mereka memang butuh orang kuat. Jin tentu tidak tahan dengan omong kosong tersebut. Dia kemudian menggeplak kepala penyihir botak tersebut. Di sini bukan cuma Jin yang bertarung. Eina ternyata belajar bagaimana dia harus bersikap saat pertarungan terjadi dengan menyerang beberapa orc. Jin bangga dengan Eina yang sudah bisa mengatasi ketegangan di pengalaman pertamanya. Setelah mengalahkan mage dari Dark Society, tiba-tiba Jin kedatangan tamu baru, yaitu seekor manusia serigala raksasa. Manusia serigala raksasa ini salut dengan Jin karena bisa mengalahkan para mage bintang 8 milik Dark Society dengan mudah. Makanya si serigala ini ternyata menyarankan Jin menjadi salah satu orang yang masuk dalam Dark Society. Bahkan dia ditawarkan jabatan sebagai seorang eksekutif. Si serigala ini itu lumayan bacot dan membocorkan beberapa hal. Mulai dari Dark Society adalah bagian dari Kinsella, sebuah organisasi gelap yang juga diincar Jin, hingga mereka itu memang kekurangan orang kuat. Jin kemudian mengingat kalau hubungan para White Wolf dan Kinsella itu memang baik, bahkan pada saat dia masih menjadi kadet di Runkandel. Dengan begini, Jin kemudian tahu informasi berharga. Dia kemudian memprovokasi manusia serigala tadi dengan mengatakan bagaimana mungkin dia itu menjadi bawahan entitas yang lebih lemah darinya. Di sini si manusia serigala tadi terpancing oleh Jin dan kemudian mengajak Jin untuk bertarung. Barrier yang digunakan Jin berhasil menahan beberapa serangan dari manusia serigala tadi. Manusia serigala ini ternyata cukup hebat. Dia mampu menangkal semua sihir yang digunakan oleh Eina. Melihat Eina adalah orang yang lemah, dia tidak tertarik bertarung dengan Eina. Manusia serigala ini kemudian mengajak Jin untuk berduel. Jin kemudian menghunuskan pedangnya. Hal ini membuat White Wolf tadi bahagia dan melihat kalau Jin adalah lawan yang sepadan. Pertarungan keduanya pun makin intens. White Wolf ini kemudian sadar kalau Jin menahan kekuatannya karena dia merasa kalau aliran pedang Jin diisi oleh kekuatan sihir dan juga Shadow Spirit. Dia kemudian mencapai satu kesimpulan bahwa lawannya adalah seorang Runkandel. Di sini White Wolf tadi berteriak dan mengatakan Jin harus menyebut namanya dan mereka akan berduel sebagai seorang kesatria. Saat Jin menyebut namanya, Jin Runkandel, White Wolf tadi juga menyebut nama aslinya, Goltep Havelep. Mereka bersiap untuk mempertaruhkan kehormatan dalam duel tersebut. Jin yang melihat Goltep bersemangat langsung memposisikan dirinya dalam tebasan khas keluarganya. Dengan satu tebasan, Jin berhasil memenangkan pertarungan ini. Saat Goltep dalam keadaan sekarat, Jin menawarkan pengampunan, tapi Goltep harus membuka mulutnya dan menceritakan apa yang dia ketahui tentang Kinsella. Siapa sangka, Goltep yang merupakan seorang White Wolf tetap berpegang pada prinsip sukunya yang tidak boleh berkhianat. Dia bahkan menghina Jin karena melihat Jin tidak bertekad penuh mengakhiri lawannya. Di sini Jin sadar bahwa Goltep berhak untuk duel yang lebih baik. Makanya dia melancarkan satu serangan lagi untuk penghargaan atas keberanian si manusia serigala. Setelah pertarungan usai, Jin kemudian menanyakan keadaan Eina yang baru pertama kali melihat banyak orang yang berjatuhan. Eina mengaku kalau dia sangat mual, tapi dia sadar kalau beradaptasi adalah hal yang harus karena bahaya di masa depan akan lebih menyiksa mereka. Jin kemudian sangat bangga dengan apa yang Eina katakan. Kemudian saat Eina dan Jin berbincang, salah satu murid akademi yaitu Pascal Chip ternyata masih hidup. Dia memohon agar hidupnya bisa diampuni. Siapa sangka di momen ini Eina maju dan mengungkap penyamarannya. Pascal Chip tentu saja terheran karena dia adalah salah satu orang yang membuli Eina di masa lalu. Dia sangat takut kalau Eina akan mengakhirinya sekarang.
Eina ternyata adalah orang yang lebih baik. Dia melepaskan Pascal dan mengatakan Pascal harus menyebarkan kejadian yang terjadi di gua tersebut. Dia harus mendengungkan bahwa keselamatan dia didapatkan dari sosok Jean Grey dan Hate Mage masa depan yaitu Eina. Di sini Jin sampai bingung karena Eina memperlihatkan keberanian yang tidak dia punya sebelumnya. Dengan begini, petualangan Jin dan Eina mencapai puncak. Mereka telah mengalahkan Black Society dan nama Jean Grey bisa digaungkan di Vermont sebagai seorang penyelamat. Dari semua mage yang telah dikalahkan Jin di Vermont tadi, ada satu mage yang selamat. Sekarang, dia berada di ruang interogasi yang ada di Tikan. Pria ini bukan cuma mage dari Dark Society. Dia ternyata merupakan seorang pembantai masyarakat sipil bernama asli Mato Baker yang tidak butuh diampuni. Makanya, dia diinterogasi tanpa belas kasihan oleh istri Kashmir, Alessa Betzer. Interogasi tadi dengan cepat selesai. Semua orang kemudian mendapat informasi mengejutkan dari Alisa. Kalau markas utama dari Dark Society ada di Oterium. Di sini Murakan sangat terkejut karena dalam ingatannya Oterium merupakan ibu kota Kekaisaran Vankela. Untuk menjawab kebingungan dari Murakan, Ki Kantel memberi sebuah pernyataan kalau selama tidur Murakan yang sepanjang 300 tahun, Vankela itu diinvasi oleh para demon. Demon mengincar sebuah artifak demonik bernama Sitos Eye. Saking besarnya invasi tersebut, Vankela bahkan berhasil menyatukan kekuatan Sipvel dan juga Runkandel untuk mengatasi invasi demon tersebut. Kombinasi dua keluarga terkuat ini berhasil membebaskan Vankela. Sayangnya, ibu kota mereka, Oterium, tidak bisa dibangun kembali dan sekarang menjadi sarang para monster. Informasi tadi kemudian mengkhawatirkan bagi Jin. Warisan Liol Sipvel, final form of the Flame Annihilation, itu juga ada di Oterium. Mau tidak mau, Jin harus ke sana, tapi dia harus mendapatkan berbagai informasi penting. Alisa kemudian mengatakan beberapa info penting untuk Jin. Di Dark Society, ternyata ada 3 magician bintang 9. Hue Jiron Henserk, Susan Lilister, dan juga Chukon Tolderer. 3 magician bintang 9 dalam satu tempat adalah hal yang tidak biasa. Hal ini mengonfirmasi kalau kekuatan dari Dark Society itu tidak main-main. Kinselo yang menjadikan Dark Society sebagai cabang tentu lebih berbahaya lagi. Nah, informasi lain yang berhasil didapat Alisa adalah kelompok Kinselo dan Dark Society itu memiliki kemampuan untuk bertransformasi. Orang yang memungkinkan hal tersebut terjadi adalah Buford Gaston. Dia juga yang membuat Mato Baker bisa menjadi profesor di Akademi Vermont. Nah, Jin kemudian mengambil kesimpulan kalau satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah menemukan Buford Gaston. Jin tidak akan beraksi sendirian. Dia akan meminta pertolongan seseorang. Selama Jin pergi, dia menyuruh Kashmir untuk mencari info tentang Kinselo dan juga hubungan bersama White Wolf. Scene kemudian berpindah ke kediaman keluarga Hairan. Satu kelompok asing mendatangi keluarga tersebut untuk melaporkan suatu hal. Mereka menceritakan tentang Jean Grey dan adiknya Austin yang baru saja mengalahkan kelompok Dark Society di Vermont. Jean Grey dirumorkan menggunakan magic dan adiknya Austin adalah pendekar pedang. Jean dan Austin juga berhasil mengalahkan elit dari suku White Wolf dan kelompok ini mendapat barang bukti berupa senjata White Wolf yang terpotong rapi. Kelompok ini ternyata mencurigai Dante Hairan adalah Austin yang dimaksud karena dari info tersebut Austin bertubuh mungil yang sangat cocok dengan Dante. Di sini Patriark Hairan hanya tertawa karena Dante belum bisa melakukan hal tersebut. Dante juga mengkonfirmasi kalau kemampuannya belum secakap itu. Kelompok ini pun pergi dari kediaman keluarga Hairan, tapi mereka tetap akan mengawasi Dante karena di kepala mereka orang yang mengalahkan elit suku White Wolf adalah Dante, pendekar pedang muda yang diakui seluruh dunia. Beberapa hari kemudian, Jin terlihat bersantai di sebuah kota dan menyiapkan strateginya untuk mencari Buford Gaston. Seorang perempuan kemudian menghampiri Jin dan duduk tenang di sana. Tidak lama kemudian, perempuan tadi tersenyum mencurigakan ke arah Jin.
Tentu saja menarik untuk tahu siapa sih wanita berambut merah di dekat jin ini. Untuk menemui Buford Gaston ternyata tidak memakan waktu lama. Dia sudah sampai di kediaman Buford. Jin langsung emosi hanya dengan melihat sebuah patung yang ada di sana yang jauh berbeda dengan perawakan Buford yang asli. Setelah Jin mengetuk beberapa kali rumah itu, Buford kemudian membuka pintu. Dia yang melihat Jin langsung marah dan mengatakan kalau Jin harus pergi sebelum dihajar oleh Buford. Jin tentu saja tidak mau pergi dan dialah yang menghajar Buford yang ada di sana. Jin tidak menyangka nih, saat dia membuat keributan, di sana ada tamu Buford, yaitu Vishukel Yivlano, seorang bangsawan yang juga merupakan seorang swordsman ternama di dunia. Vishukel kemudian menanyakan kenapa Jin datang ke rumah Buford selarut itu. Jin berdalih kalau dia datang untuk memesan sebuah patung untuk ayahnya. Vishukel tentu tidak mempercayai hal itu. Jin kemudian menambahkan kalau dia juga sengaja datang karena tahu Vishukel ada di sana. Jin katanya ingin menantang Vishukel bertarung sebagai sesama seorang swordmaster. Dalam sekejap Vishukel berdiri dan mengagetkan Jin karena ujung rambut Jin terpotong tanpa dia sadari. Di sini Jin tahu kalau dia masih belum bisa menang jika melanjutkan perdebatannya dengan Vishukel. Makanya Jin sudah akan pergi. Sayangnya Buford di sini malah bacot. Dia mengatakan kalau Jin tidak boleh seenaknya meski dia seorang Rune Kandel. Dan mengatakan kalau Rune Kandel sekumpulan orang sombong. Jin kemudian membalikkan badan dan mendaratkan pedangnya pada Buford. Vishukel sangat tegang dan mengatakan dia akan menghentikan Jin yang bisa saja membuat Jin meninggal. Jin juga tidak ingin berhenti karena dia menganggap Buford menghina nama keluarganya. Melihat keseriusan di mata Jin, Vishukel memerintahkan Buford bersujud untuk nyawanya. Buford tidak punya pilihan, dia meminta maaf meski terus mengeluh. Jin pun pergi dari tempat kejadian setelah Buford meminta maaf. Setelah kejadian yang ditimbulkan oleh Jin, Vishukel dan Buford mengobrol lebih jauh. Mereka membicarakan kalau aliansi Kinsella dan Sipvel itu sudah berhenti. Dengan keadaan ini, Kinsella berada di ujung tanduk karena mereka membutuhkan sesuatu bernama fragmen dewa-dewa mati. Nah, Buford kemudian bersikeras kalau ada satu item yang harus mereka kuasai dari para Sipvel, yaitu sebuah kompas yang bisa memperlihatkan posisi dewa yang masih hidup. Nah, hal ini juga disepakati oleh Vishukel karena kompas itu adalah benda utama yang harus mereka dapatkan. Di tengah pembicaraan mereka, Vishukel kemudian terkaget karena merasakan ada seseorang yang mengintai mereka. Sayangnya saat Vishukel membuka jendela, dia itu tidak mendapatkan jejak apapun. Di tempat lain, Jin yang berjalan di tengah hutan diserang oleh seorang wanita berambut merah. Jin tidak tegang sama sekali karena dia tahu kalau yang menyerangnya adalah karakter kesayangan kita, yaitu Yona Rune Kandel. Keberadaan Yona di sana ternyata karena sebuah surat yang dia terima dari Owl. Surat ini membuat Yona sangat bahagia hingga untuk pertama kali dia ingin keluar dari Samil untuk beberapa hari. Owl kemudian memperingatkan Luna kalau dia harus tetap menyamar sebab jika Chiron Rune Kandel tahu Jin bersama Yona, Jin bisa saja diakhiri ayahnya sendiri. Nah, surat tadi itu ternyata berisi permintaan dari Jin pada Yona untuk mengintai Buford. Sebagai assassin, hal ini tentu mudah untuk Yona. Jin kemudian tahu kalau aliansi Kinsella dan juga Sipvel sudah berakhir dan Kinsella mengincar sebuah item bernama kompas. Jin sudah tahu kalau apa yang harus dia lakukan. Yona yang sudah menuruti permintaan Jin kemudian mengatakan pada Jin kalau dia harus berhati-hati pada Buford karena Yona mencium hal aneh dari pria tersebut. Yona mengatakan kalau Buford sama dengan dirinya. Di sini Jin kembali bingung karena Yona tuh terus merahasiakan kekuatannya. Jin kemudian memperlihatkan kekuatan Shadow Spirit miliknya di depan Yona yang membuat kekuatan Yona mengamuk. Kekuatan Yona ternyata tidak menyukai kekuatan Jin. Yona mengatakan kenapa Jin memperlihatkan rahasia besarnya. Karena menurut Yona, dia sendiri itu tidak bisa dipercaya.
Jin mengatakan kalau dia bisa mempercayai Yona sejak Yona memberinya mawar hijau yang juga menjadi lambang kepercayaan. Yona tentu tersentuh tapi juga khawatir karena bisa saja jika Jin terus memperlihatkan kekuatan tersebut, Yona bisa menyerangnya dengan serius saat kekuatannya mengamuk. Jin kemudian menggaransi kakaknya tersebut kalau dia akan menjadi jauh lebih kuat dan bisa mengalahkan Yona jika dia mengamuk. Di tempat lain, tepatnya di benua gelap, Chiron kemudian menemukan dan menanyakan apa yang dilakukan oleh Jin dan juga Yona. Kan melaporkan kalau mereka ternyata hanya bermain. Jin tidak menyuruh Yona melakukan hal berarti. Chiron tersenyum karena melihat Jin sangat dekat dengan Yona. Padahal Owl dan Luna itu waspada pada Yona. Setelah itu, kan juga memberi Chiron surat dari Kashmir. Kashmir melaporkan Jin sudah mengalahkan Goldtep Havalep. Chiron ternyata tahu nama Havalep. Siapa saja suku White Wolf yang menggunakan nama tersebut adalah warrior yang diakui oleh suku mereka. Di masa lalu, Chiron juga pernah bertarung dengan seorang Havalep yang mampu menahannya selama 5 jam. Selain itu, Kashmir juga melaporkan kalau Jin mengalahkan Havalep dengan suatu serangan sederhana. Chiron tahu kalau serangan tersebut tidak sesederhana kelihatannya. Serangan itu adalah bentuk pertama dari tebasan Spirit Blade, teknik yang hilang selama 1000 tahun dari keluarga Run Kandel. Perkembangan Jin yang pesat tersebut membuat Chiron kembali tersenyum dan mengatakan dia harus menyaksikan kekuatan Jin dengan mata kepalanya sendiri. Setelah semua hal yang terjadi, Jin kembali ke Tikan untuk berdiskusi dengan semua orang. Kinselo ternyata menggunakan sisa dewa yang telah mati dan juga barang dari peradaban kuno untuk membuat artefak super kuat. Hal ini bisa dilakukan Kinselo karena kekuatan dari Buford Gaston. Murakan kemudian mengambil kesimpulan kalau benda seperti Blood of Numerus itu juga bisa digunakan oleh Kinselo. Murakan kemudian juga mengatakan pada Jin kalau saat Jin menjadi kadet, Murakan pernah mengalahkan Cemetery Giant, golem raksasa yang harusnya menjaga makam para dewa. Dua hal ini itu kemudian membuat Quikantel menarik sebuah kesimpulan. Buford sepertinya berkaitan dengan God of Fragmenting bernama Well. Nama ini asing bagi Jin. Murakan bilang kalau kebingungan Jin itu adalah hal yang wajar karena Well adalah salah satu dewa yang telah hilang. Well merupakan pencipta Orb of Origin dan juga Cemetery Giant. Kashmir menarik kesimpulan lain kalau bisa jadi Buford tahu cara menjalin kontrak dengan dewa yang telah mati. Quikantel mengatakan hal itu mustahil terjadi. Jin kemudian kembali bicara soal satu fakta baru, yaitu sebuah kompas yang bisa menemukan kontraktor para dewa. Murakan sangat terkejut karena hal itu seharusnya tidak pernah ada di dunia. Istri Kashmir, Alisa, juga ada di sana. Dia mengatakan kalau memang kompas tersebut bisa jadi ada karena naga penjaga anaknya itu pernah diculik oleh Sipvel padahal Eyuria masih bocah kecil. Melihat kalau kompas tersebut merupakan inti dari rencana Kinselo dan Sigvel yang juga menjadi barang paling OP di dunia, Jin memutuskan semua anggotanya untuk bergerak mencuri kompas pencari kontraktor dewa tersebut. Rencana untuk mendapatkan kompas tadi akan dimulai dengan mengirim Eyuria dan E-nya ke rumah dari Talaris Endorma. Kashmir sepakat karena akan berbahaya jika 3 kontraktor dewa berada di Tikan sekaligus. Kemudian setelah Eyuria dan E-nya ke Hidden Palace, semua orang di Tikan akan bergerak. Tepatnya pada bulan Mei ke Kerajaan Belard. Mereka akan ke tempat pertemuan Sipvel dan Kinselo di Land of Pirates pada waktu itu. Selama menunggu hingga bulan Mei, Jin akan pergi ke suatu tempat yang diperintahkan oleh Murakan. Ternyata sebelum pembicaraan tadi Jin dan Murakan sudah bertemu bersama Gili. Murakan memerintahkan Jin berkelana mencari suku Illustros Legend. Bagi Jin, Murakan aneh mengatakan hal ini karena suku tersebut itu sudah musnah sejak 500 tahun lalu. Murakan kemudian mengatakan kalau suku ini masih ada bersemayam di suatu tempat di Gurun Mitra. Tempat tinggal suku ini hanya bisa dimasuki oleh kontraktor Solderet. Bahkan dewa sekalipun itu tidak bisa memasuki tempat tersebut.
Jin harus ke sana untuk mendapatkan pelatihan dan mencapai tingkat Sword Master sejati. Perjalanan dari Jin pun dimulai. Dia sudah sampai di perbatasan selatan kerajaan Zan. Untuk mencapai Gurun Mitra, Jin meminta bantuan dari suku Watertail. Suku imut ini mudah untuk dicari bantuannya karena Jin pernah bertemu mereka di masa lalu dan dia juga sudah menyiapkan uang dan ikan untuk mereka semua. Suku Watertail kemudian membawa Jin ke kampung halaman mereka di sebuah gua. Mereka mengatakan pada Jin kalau jalan masuk ke Gurun Mitra cuma ada satu, yaitu goa tersebut. Setelah berjalan beberapa lama, setelah itu Jin menyambung perjalanan dengan seekor manusia anjing. Dalam sekejap, Jin sudah sampai di Gurun Mitra. Gurun yang menghampar luas ini sudah mencekam bagi Jin. Jika dia mengalami nasib buruk, bahkan jasadnya itu tidak akan pernah ditemukan oleh siapapun. Gurun Mitra ini merupakan tanah penuh mitos. Suku Illustros Legend diceritakan sebagai peradaban yang penuh dengan kekayaan. Dulunya tempat ini menjadi buruan semua orang, tapi karena kondisi gurun ini seperti mimpi buruk, para bismen pun menjauhi Gurun Mitra. Suku Illustros Legend memang menjadi sebuah fenomena 500 tahun lalu karena menjadi pemuncak dalam peradaban manusia. Sayangnya, peradaban ini tersapu dalam semalam. Setelah mereka meremehkan para dewa, cuma satu dewa yang mengampuni mereka, yaitu Solderet. Makanya kontraktor Solderet masih boleh mengunjungi suku tersebut untuk berlatih menguasai Spirit Sword. Dari Murakan, Timar Runkandel ternyata juga dilatih oleh suku tersebut. Jin kaget dengan hal yang dikatakan Murakan karena akhirnya dia bisa mengetahui sesuatu tentang kekuatan Patriark pertama Runkandel. Semua informasi tentang Timar memang musnah di dunia karena ulah para Sifel. Untuk mengetahui kebenaran dari Timar, perjalanan Jin pun untuk menemukan suku Illustros Legend adalah hal yang wajib. Perjalanan ini tentu tidak mudah bagi Jin. Sudah sebulan Jin berjalan tanpa arah dan dia tidak mendapatkan sedikit pun petunjuk tanda keberadaan suku Illustros Legend. Perbekalan makanan dan minuman Jin juga sudah lama habis. Perjalanan ini sudah seperti akan mengakhiri dirinya sendiri. Di tengah kegundahan Jin, dia malah dikagetkan dengan suara dua orang. Di depan Jin berdiri si kembar Haitona dan Daytona Runkandel. Awalnya Jin melihat ini sebagai sebuah ilusi. Namun saat diserang, pedang Daytona yang berat membuat Jin tahu kalau serangan tersebut bukan sebuah ilusi. Pertarungan mereka pun dimulai. Jin sulit mengatasi Daytona dan Haitona karena keduanya saling menutup kelemahan dengan baik. Setelah bertukar beberapa serangan, Jin akhirnya bisa menyelesaikan mereka berdua. Jin yang tidak memberikan luka serius pada Daytona dan Haitona tahu kalau dia sudah melunak. Makanya Jin di sini memantapkan hatinya dan memberikan serangan tanpa ampun pada kedua kakaknya tersebut. Beberapa lama kemudian, matahari di Gurun Mitra sudah mulai terbenam. Jin ternyata masih berada di depan tubuh kedua kakaknya. Di sini Jin masih berharap kalau keduanya adalah sebuah fata morgana. Tapi beberapa hari berselang, keduanya belum menghilang. Jin pun menguburkan Daytona dan Haitona, lalu melanjutkan perjalanannya di Gurun Mitra. Setelah Jin pergi, sebuah sosok kemudian muncul di sana dan mengatakan kalau Solderet beruntung mendapatkan kontrak bersama pria berhati baik. Perjalanan Jin kemudian terus berlanjut. Berhari-hari dia menyusuri gurun tersebut, bahkan harus memakan kalajengking beracun untuk bertahan. Di saat dia terpuruk, Jin kemudian disodorkan sebuah botol minum. Dengan sigap, Jin mengancam orang tersebut. Hal tak terduga kemudian terjadi. Jin menyaksikan kalau orang di depannya adalah Valeria Hister, guru Jin satu-satunya di kehidupan yang lalu. Bagi Jin, Valeria adalah penyelamatnya, orang yang mengajarkan Jin tentang bakatnya dalam ilmu sihir. Di sini Jin kemudian sadar kalau di depannya memang adalah fata morgana. Karena gurunya terlihat seperti kehidupan sebelumnya, padahal harusnya Valeria terlihat lebih muda 2 tahun. Valeria yang di depan Jin juga mengaku kalau dia fata morgana yang harus Jin kalahkan.
Jin sempat menolak dan menanyakan apakah tidak ada jalan lain untuk melanjutkan perjalanannya. Valeria tentu saja mengatakan kalau itu satu-satunya jalan. Jin pun meminum air dari Valeria dan mengajak Jin untuk bertarung. Valeria mengatakan kalau Jin bisa menggunakan pedang dan juga Shadow Spirit. Jin ternyata menolak dan dia tidak membutuhkan pedang. Jin merasa akan menyesal jika dia menggunakan pedang untuk mengalahkan Valeria. Niatnya sudah bulat bahwa untuk mengalahkan gurunya, Jin hanya membutuhkan kekuatan sihir yang telah Valeria ajarkan. Seperti yang sebelumnya Jin katakan, dia tidak akan menggunakan pedangnya untuk melawan Valeria. Valeria tentu sudah siap dengan serangan yang akan dia lancarkan. Petir sudah menyambar di mana-mana dan Valeria mengendalikan sebuah tombak petir maha dahsyat. Lightning Spear milik Valeria ini sangat berbahaya. Jin sampai tidak bisa berkutik. Mengerikannya lagi, Valeria tidak hanya menggunakan satu Lightning Spear, tapi dia menggunakan 5 buah. Jin sampai bingung bagaimana dia akan mengatasinya. Namun dia tetap menyiapkan spell Reversal Magic milik Kinrathal untuk sebuah serangan balasan. Valeria kemudian coba mencemooh Jin karena Jin katanya sudah punya guru baru. Hal ini tentu menyakitkan, tapi Jin akan terus bertarung. Dia akan bertahan dengan semua serangan Lightning Spear milik Valeria. Jin terus kabur dan berharap Valeria terkena mana overload. Sayangnya, saat Jin mulai terlalu fokus berlari, Valeria malah menggunakan sebuah sihir pengekang yang mencapai Jin. Jin kaget dengan hal itu karena harusnya Valeria tidak punya mana yang cukup untuk menggunakan semua spellnya. Jin kemudian baru sadar kalau 5 Lightning Spear milik Valeria itu 4 diantaranya adalah sebuah ilusi. Untung saja Jin masih menyimpan kartu untuk dimainkan. Dia men-summon Tess untuk menahan serangan Lightning Spear milik Valeria. Momen Tess melindungi Jin, Jin sudah menyelesaikan mantra dari Reverse Heaven. Jin mengatakan Valeria tidak bisa menahan semuanya, menahan Reverse Heaven sambil terus menggunakan banyak sihir. Menurut Jin, jika Valeria belum tumbang, dia mengaku kalah. Valeria curiga dengan pengakuan Jin tersebut. Makanya dia menyuruh Jin berhenti melangkah mendekat. Valeria yang marah mengubah semua Lightning Spear-nya menjadi Lightning Dragon. Naga merah menyala dari kekuatan petir. Tanpa ampun, Valeria menghujam Jin dengan sihir tersebut. Jin hanya bisa terus menghindar untuk memperpendek jarak antar mereka. Saat semakin dekat, Jin kemudian mengeluarkan sebuah belati, menyelimutinya dengan shadow energi. Dan kemudian Jin melemparkan belati tersebut untuk mengatakan dia telah menang. Belati yang Jin lemparkan melewati Valeria, tepat sasaran. Jin kemudian bilang kalau itu adalah ajaran Valeria sendiri di mana seseorang harus bertarung dengan menipu lawannya hingga lengah bagaimanapun caranya. Serangan yang mengenai Valeria tadi itu membuatnya terkapar tidak berdaya. Di momen terakhir ini, Valeria mengatakan kalau dia bangga pada Jin, muridnya yang sangat berharga. Jin tahu kalau semua itu hanyalah sebuah fatamorgana, tapi dia melihat Valeria yang ada di depannya seperti sebuah realitas. Gurunya yang sangat berharga. Nah, Jin yang melancarkan serangan terakhirnya dengan serius itu membuatnya menangis. Meski semua tadi ilusi, dia tidak menyangka di dalam fase hidupnya dia bisa tega menyerang Valeria. Jin yang masih tenggelam dalam pikirannya kemudian kembali tercengang. Sekali lagi gurun mitra berubah menjadi sebuah kuburan pedang yang luas. Seorang pria berdiri di depan Jin. Awalnya Jin mengira itu adalah ayahnya. Namun saat dia memperhatikan, di depannya adalah Temar Runkandel, sang patriark pertama dari keluarganya. Cuma berada di depan pria ini, Jin terkapar lesu. Dia bahkan muntah karena tekanan yang dimunculkan oleh Timar. Kekuatan yang tidak pernah disangka Jin bisa dimiliki oleh seorang manusia. Jin sadar ini memang fatamorgana lainnya, namun tekanan yang dia rasakan begitu nyata. Temar seakan melarang Jin menuju ke rumah suku Illustrious Legend. Jin kemudian bangkit dan menantang Temar Runkandel. Temar yang ditantang Jin kemudian tersenyum. Seorang perempuan keluar dari sebuah gate.
Dia kaget karena Temar tersenyum setelah 1000 tahun lamanya. Dia tidak menyangka Temar akan tersenyum pada seorang anak muda. Wanita ini sadar Jin memang menarik. Kesungguhan hati Jin saat melawan saudara kandung bahkan gurunya patut diganjar sebuah kelulusan. Namun siapa sangka Temar tidak memudahkan hidup Jin. Meski Jin seharusnya lulus, Temar kemudian menyerangnya dengan Shadow Slash. Membuat wanita tadi terkejut karena serangan tersebut bisa mengakhiri Jin. Melihat senyum Timar yang makin lebar, wanita tadi mengerti kalau Temar melihat Jin bisa melampaui batas yang pernah siapapun capai di keluarga Run Kandel. Temar belum cukup dengan Shadow Slash. Dia mengendalikan semua pedang yang ada di Gurun Mitra dan mengerahkannya pada Jin. Saat Jin terhujam, dia tampak tidak berdaya, namun dia terus maju. Saat berdekatan dengan Temar, akhirnya dia bisa mengangkat pedang dan mengatakan dia akan melampaui apapun yang ada di hadapannya karena dia adalah seorang Run Kandel. Saat serangan Jin akan mendarat, Temar malah menghilang di depan Jin. Hal ini membuatnya sangat gila. Dia terus berteriak mencari Temar. Sebuah suara kemudian mengingatkan Jin tentang tujuannya ke Gurun Mitra. Dia itu tidak mencari Temar, tapi mencari suku Illustros Legend. Jin kemudian mengingat kata Murakan. Setelah Fata Morgana ketiga, dia bisa membuka pintu masuk ke dalam kota suku tersebut dengan mengalirkan shadow energi ke tubuhnya. Saat Jin melepas energi tersebut, dia merasakan pintu yang bisa dia hancurkan. Jin kemudian melangkah dan melakukan Shadow Slash. Hal ini ternyata berhasil. Jin membuka sebuah portal di mana seorang laki-laki bertubuh tegap muncul dan mengacungi Jin jempol. Dia mengatakan kontraktor Solderet itu memang hebat-hebat. Pria ini bilang kalau merekalah yang menyediakan semua ujian yang telah Jin lewati untuk menguji tekadnya. Jin jelas marah dan menyerang pria tadi. Sayangnya, pria ini melihat serangan Jin seperti anak-anak yang sedang marah. Dia kemudian memberikan kata selamat datang pada Jin. Jin sudah sampai di Lavrosa, tanah milik suku Illustros Legend. Jin kemudian disuguhkan sebuah minuman yang rasanya membuat pusing. Pria tadi bilang kalau minuman tadi adalah kualitas tinggi yang disuling oleh mereka menggunakan berlian yang mujarab menyelesaikan luka fisik dan mental. Jin yang mencoba itu merasakan kebenaran dari kata-kata pria tersebut. Pria ini juga mengatakan kalau Jin memang harus sembuh dari semua luka perjalanannya tadi sebelum bertemu semua saudara dari pria tadi. Berjalan di Lavrosa membuat Jin tahu kenapa tanah ini disebut sebagai tanah impian semua orang. Mulai dari rumah, jalan, hingga pohon terbuat dari emas. Jin juga menanyakan batu berlian di dada pria yang mengantarnya itu adalah ornamen apa. Pria ini mengatakan kalau itu bukan ornamen melainkan jantung mereka. Semua orang di suku ini memiliki berlian tersebut, tapi sayang suku ini tinggal bersisa 77 orang. Di antara 77 ini ada beberapa yang dianggap sebagai yang terkuat, yaitu 12 War King dan pemimpin mereka yaitu Warlord. Orang-orang tangguh ini yang akan mewariskan Jin Spirit Sword. Setelah jalan beberapa saat, Jin sampai di Warlord Hall. Tempat Jin akan menerima Spirit Sword. Tekanan tempat ini sangat luar biasa. Andai saja Jin tidak menerima tekanan dari Timar, dia bisa pingsan karena tekanan tempat tersebut. Pria yang menjadi guide dari Jin memperingatkan kalau Jin harus menjaga mulutnya di dalam karena suku ini tidak sebaik Solderet. Saat masuk, Jin terkejut dengan sambutan hangat banyak orang. Seorang wanita tangguh bahkan mengangkatnya untuk dipamerkan. Jin sangat terkenal di sana karena sudah 1000 tahun lamanya mereka tidak mendapatkan murid. Setelah Jin mandi, dia tidak menyangka kalau dirinya tuh bakal dipuji karena mandi begitu bersih. Suku ini memang sudah terisolir selama 1000 tahun. Mungkin saja makhluk luar bagi mereka adalah orang kumuh dulunya. Jin pun siap ke aula utama bertemu Warlord dan para War King. Saat menuju ke kediaman Warlord, Jin melihat kalau permata di dada pemandunya bersinar terang. Hal ini sepertinya karena mereka sudah dekat dengan Warlord. Saat Jin masuk, dia merasakan tekanan yang sangat luar biasa. 12 War King ada di sana. 12 orang ini begitu kuat dan pimpinannya adalah Warlord.
Tubuh Warlord memang kecil, tapi aura yang dia pancarkan itu lebih kuat dari gabungan 12 Warking. Warlord kemudian membicarakan kalau aura Jin mirip dengan Temar meskipun wajahnya jauh berbeda. Para Warking juga mulai membandingkan Jin dengan Temar. Jin di sini sadar dirinya diperlakukan seperti seorang pewaris, tidak dipandang lebih berharga dari Temar. Makanya Jin mengatakan para Warking terlalu banyak bicara tentang Temar dan dia itu bukan Temar, dia adalah Jin Runkandel. Beberapa Warking kemudian marah, tapi mereka langsung dihentikan oleh Warlord. Warlord kemudian memperkenalkan dirinya dengan benar. Namanya adalah Fan. Di sana itu tidak ada sistem bangsawan. Jin bisa memanggilnya dengan santai. Namun Jin tidak bisa memanggil Warking sebagai saudara jika dia tidak diakui oleh semua Warking. Beberapa Warking tersenyum. Jin membacanya sebagai tanda penolakan. Menurut Jin, mereka yang tersenyum ini bisa ditaklukkan dengan kekuatan. Jin hanya resah dengan Warking yang tidak memiliki ekspresi dan tentu saja Warlord yang juga tidak menunjukkan emosi sama sekali. Dalam pelatihan Jin di suku ini, dia tidak diizinkan tuh menggunakan pedangnya sendiri. Warlord memberi Jin pedang baru. Pedang ini memang tampak biasa, namun ternyata itu menyerap shadow energi dari Jin. Pedang ini ternyata bernama Spirit Absorbing Sword. Jin harus belajar mengendalikan pedang tersebut untuk menjadi murid yang layak. Temar sendiri mengatasi pedang ini dengan mudah. Jin tentu menerima tantangan tersebut. Setelah Jin pergi, dua Warking yaitu Felis dan Garmund menanyakan pada Warlord, pemberian Spirit Absorbing Sword pada Jin itu terlalu cepat karena Temar saja baru menggunakan pedang tersebut setelah dia menguasai bentuk pertama dari Spirit Sword. Warlord kemudian menjelaskan kalau itu tidak terlalu cepat karena selain mereka harus melatih Jin, mereka juga harus memastikan kalau Runkandel lebih kuat setelah 1000 tahun lamanya. Jadi Jin harus mendapat tantangan yang lebih besar dari Temar. Keesokan harinya, Jin tampak sangat lesu. Dia tidak bisa tidur karena Spirit Absorbing Sword tidak menyisakan setetes energi pun untuknya. Di depan Jin sudah ada Warking ke-8, Garmund, yang akan mengajarnya tentang dasar Spirit Sword. Pertama, Garmund langsung menantang Jin untuk melakukan 10.000 tebasan yang sama persis. Jin tersenyum karena merasa hal itu akan mudah. Jin menjadi tontonan semua orang. Member suku tersebut memuji Jin yang bisa bertahan ribuan kali tebasan. Dalam hati Jin, hal ini mudah karena dia sudah hidup 2 kali. Selama hidupnya dia mendapat pelatihan dari Luna dan saat kadet, dia juga latihan dengan bola besi yang bisa dia selesaikan dengan mudah. Perjalanan ini membuat Jin mengetahui identitas dari tebasannya secara identik. Setelah menyelesaikan 10.000 tebasan, Jin mendapat pujian dari Garmund. Jin ternyata ingin lebih. Dia ingin pengakuan dari Garmund. Garmund tidak masalah dengan hal tersebut. Warking ini langsung mengangkat pedang raksasanya. Awalnya Jin mengira kalau mereka berdua akan berduel. Garmund malah menertawai Jin dan mengatakan duel itu baru bisa dilakukan kalau 2 orang yang akan berduel itu seimbang. Tingkatan Jin sekarang itu bahkan tidak bisa membuat Garmund menggoyangkan pedang. Jin secara tiba-tiba menyerang Garmund dan Garmund mengangkat pedangnya. Jin berkata kalau Garmund salah karena Jin membuatnya mengangkat pedang. Di sini Garmund mengatakan kalau konsepnya itu tidak seperti itu. Dia kemudian menantang Jin untuk menyerang pedang Garmund sekarang yang dia sudah angkat. Saat Jin menebas pedang Garmund, kekuatannya malah membuat dia terpental. Hal ini membuat Garmund tersenyum, tapi Jin ingin satu kesempatan lagi. Jin menebas dengan segenap kekuatannya, tapi dia ternyata tidak bisa menggerakkan pedang raksasa Garmund sedikit pun. Jin pun sadar kalau perbedaan kekuatan mereka sudah ada di ranah yang tidak masuk akal. Garmund yang terlihat santai ternyata juga mendapat efek buruk karena tangannya lumayan kesakitan. Dia tidak menyangka Jin lebih kuat dari Swordsman bintang 8. Mungkin saja karena dirinya adalah seorang Runkandel. Garmund kagum karena Jin sekuat itu tanpa spirit energi. Dia yakin Jin akan menjadi monster di kemudian hari, bahkan bisa saja melebihi Temar Runkandel.
Garmon kemudian menantang Jin untuk menciptakan satu tebasan yang bisa menggerakkannya. Dia harus bisa mengkonversi keyakinan menjadi spirit energi. Hal ini juga sudah diselesaikan oleh Temar di masa lalu. Jin akan menantang rekor Temar yang menyelesaikan tugas dari Garmon hanya dalam 2 hari. 3 hari kemudian, tebasan Jin yang ke-7560 akhirnya berhasil membuat Garmon menurunkan pedangnya. Garmon langsung mengakui Jin sebagai murid. Dia juga memakan pecahan pedang yang ditimbulkan oleh Jin. Garmon kemudian merasa kalau Jin memang sangat kuat. Dia memang menyelesaikan tantangan ini dalam 3 hari, tapi dia sudah memegang Spirit Absorbing Sword. Bisa saja, andai Temar juga menggunakan pedang yang sama, Temar mungkin baru selesai dalam 1 bulan. Hal ini tentu membanggakan, makanya Garmon yakin kalau semua War King akan mengakui Jin cepat atau lambat. Saat malam tiba, Jin yang baru bisa istirahat sadar kalau Lavrosa sangat indah. Dia yang ada di sana bahkan berpikir apakah dia sudah layak menjadi pengganti Temar. Hal ini memusingkan bagi Jin, tapi dia sekarang malah kedatangan tamu. Salah satu War King mendatangi Jin, yaitu Tantel, pria yang menjadi guide-nya tadi. Tantel memberikan Jin sebuah cemilan. Ya, cemilan ini memang lumayan enak dan juga bisa memulihkan tubuh Jin. Mereka kemudian membicarakan tentang status War King dan Warlord. War King ternyata memiliki kekuatan yang seimbang, mau itu nomor 1 atau nomor 15. Cuma Warlord yang berada di tingkatan lebih tinggi dari mereka. Hal ini membuat Jin mengerti tentang kehidupan para petinggi dari suku Illustros Legend. Saat berbicara, Jin tiba-tiba dikagetkan dengan satu sosok yang memegangnya. Saat Jin bergerak dan menyiapkan pedangnya, pria di depannya ternyata War King kelima, yaitu Boris. Boris yang ada di sana ternyata sangat tertarik pada Jin. Jin yang melihat Boris malah kagum karena Jin itu tidak bisa mengikuti kecepatan Boris. Boris sudah memegang rahan Jin tanpa dia ketahui dan melihat kalau salah satu gigi Jin sudah tanggal. Hal ini unik karena gigi Runkandel harusnya lebih kuat dari tulang monster. Jin mengaku kalau dia menghancurkan giginya karena marah saat halusinasinya tentang Timar langsung menghilang dari hadapannya. Siapa sangka Boris akan mencabut giginya setelah mendengar cerita tersebut karena terharu. Dia berniat langsung mengganti gigi Jin dengan giginya sendiri. Jin tentu menolak hal dadakan tersebut. Dia berjanji akan memberi Jin gigi baru. Dia bahkan berjanji akan membuatnya secara khusus. Boris pun pergi menyisakan Jin dan Tantel yang sedang bingung karena sikap Boris. Keesokan harinya, Jin sudah sampai nih di lapangan latihan. Dia baru sadar kalau lapangan ini penuh dengan tebasan pedang. Jin kemudian mencoba menebas lapangan tersebut, tapi tidak menimbulkan goresan secuil pun. Jin tertarik dengan sekuat apa orang yang menebas panggung ini hingga menutupi setengah dari aula latihan. Tidak lama setelah itu, Garmon sudah muncul. Dia memuji Jin karena baru sadar tentang bekas pedang yang ada di lapangan tadi. Garmon kagum karena Jin betul-betul fokus pada latihannya. Garmon bilang kalau Jin akan bisa melakukan hal yang sama jika dia berhasil menguasai bentuk pertama dari Spirit Sword. Tapi Garmon juga meremehkan Jin bisa membuat bekas besar yang ada di sana. Bekas itu ternyata dilakukan oleh Temar. Jin kemudian menyuruh Garmon agar pria besar ini lebih cepat untuk mengajarinya. Bentuk pertama dari Spirit Sword dideskripsikan Garmon sebagai awal dan akhir dari teknik berpedang Spirit Sword. Garmon ternyata bukan guru yang bisa menjelaskan dengan baik. Makanya dia langsung mempraktekkan teknik tersebut di depan Jin. Spirit Sword, First Form, Soul Slash. Garmon seperti menghentikan waktu dengan spirit energi yang dia gunakan. Saat waktu kembali bergerak, Garmon sudah menghancurkan lapangan latihan yang ada di depan Jin. Jin tentu kaget dengan dahsyatnya satu tebasan tersebut. Teknik ini sebanding dengan Crimson Moon milik Luna. Kekuatannya memang ada di bawah Crimson Moon, tapi teknik Soul Slash itu tidak memiliki efek samping. Jika Jin menguasai teknik ini, semua musuh di bawah level bintang 7 itu tidak akan berkutik di depan Jin.
Jin sudah tahu kalau dia harus menguasai teknik ini sesegera mungkin. Garmon kemudian menjelaskan kalau apa yang dilihat Jin itu hanya 50% dari kekuatan asli Soul Slash. Saat mencapai kekuatan maksimal, bekas pedang yang akan ditimbulkan tebasan ini akan seperti yang ditimbulkan oleh Temar. Jin sudah mengerti, tapi Garmon langsung menambahkan hal lain. Bentuk paling tinggi dari Soul Slash ternyata juga dikenal sebagai Authority, di mana Soul Slash bisa menebas apa saja yang diinginkan oleh penggunanya, selama tekad musuh lebih rendah dari pengguna Soul Slash. Maka Soul Slash adalah hal yang tidak tertandingi. Di sini Jin makin mengerti kekuatan utama dari Soul Slash. Garmon menjelaskan lebih jauh kalau teknik ini itu dimulai dengan menyatukan spirit energi bersama pedang yang digunakan. Secara garis besar, Jin ternyata mengerti tentang hal tersebut. Sensasi itu sudah dirasakan oleh Jin saat melawan Neuron Sipvel, Goltep Havelep, dan juga Fata Morgana Temar. Saat itu Jin melancarkan semua tenaga yang dia punya dengan menggabungkan spirit energi ke Bradamante. Jin juga ingat, tiap kali dia menebas, dia akan terus berteriak. Nah, Garmon kemudian mencapai sebuah kesimpulan baru. Soul Slash bisa ditingkatkan jika keyakinan disejajarkan dengan perkataan. Garmon kemudian mencoba trik Jin. Dan siapa sangka trik ini bisa berhasil sempurna. Tebasan dari Garmon menjadi lebih kuat. Jin yang melihat Garmon mendapat pencerahan malah mengatakan kalau Garmon sekarang menjadi muridnya, padahal harusnya Garmon lah yang mengajari Jin. Hal ini hanya ditertawakan oleh Garmon. Sekarang sudah waktunya nih untuk Jin berlatih. Garmon mengatakan kalau Jin harus mengatasi Spirit Absorbing Sword yang terus menguras tenaganya agar dia bisa menggunakan Soul Slash. Garmon pun siap untuk meninggalkan Jin. Saat Garmon akan pergi, siapa sangka Jin malah menahan Garmon. Jin menginginkan Garmon membayar pencerahan yang dia dapatkan dari kata-kata Jin. Garmon awalnya menolak, tapi Jin mengancam kalau Garmon tidak membayar, dia akan menyebarkan kalau Garmon, sang War King, itu adalah murid dari Jin. Bayaran yang diinginkan Jin juga lumayan sederhana. Dia hanya ingin melihat teknik berpedang suku Illustros Sword. Jin sebenarnya juga tidak bisa mempelajari teknik tersebut karena teknik ini itu memiliki inti, yaitu batu berkilau di dada para member suku Illustros Sword. Tapi Jin punya tujuan lain. Tadi malam saat Jin bersama Tantel itu membocorkan latihan Jin. Setelah Jin menyelesaikan pelatihan, dia bakal disuruh untuk sparring dengan member suku Illustros Sword. Jadi Tantel menyarankan Jin untuk menjebak Garmon agar bisa memperlihatkan teknik tersebut. Supaya Jin paham dasar penggunaan pedang mereka. Supaya saat sparring nanti, Jin memiliki gambaran yang lebih jelas. Tantel di sana itu mengaku dia tidak ingin memperlihatkan teknik tersebut pada Jin. Karena dia bisa saja terkena masalah. Jadi Jin harus berhasil memprovokasi Garmon. Nah, Garmon yang takut dianggap murid dari pria biasa juga setuju untuk memperlihatkan teknik berpedang dari sukunya. Di momen penting ini, siapa sangka kalau Boris malah muncul. Dia sudah menyelesaikan gigi palsu untuk Jin. Tanpa basa-basi, Boris langsung memasang gigi tersebut di mulut Jin. Awalnya, Jin mengira gigi ini gigi palsu dari berlian doang. Siapa sangka Jin malah merasakan hal yang lebih rumit. Teknik para War King tertransfer ke dalam kepalanya. Jin kemudian sadar kalau Boris sepertinya menggunakan sihir transfer di dalam gigi yang baru saja dia berikan. Di ingatan Jin, sihir ini hanya pernah diceritakan oleh gurunya. Leluhur keluarga Hister ternyata mengetahui tentang sihir transfer tersebut. Tapi semua tentang sihir ini sudah tersapu oleh zaman, bahkan sejak 1000 tahun yang lalu. Jin yang merasakan hal ini tentu bingung dan menanyakan pada Boris. Boris mengklaim kalau itu bukan sebuah sihir. Di suku Illustros Legend, tidak ada satupun orang yang bisa menjadi penyihir.
Garmon juga menambahkan kalau hal itu benar, mereka cuma bisa mengendalikan mana lewat penempaan benda oleh para blacksmith. Nah, Boris yang ada di hadapan mereka ini itu adalah blacksmith terbaik sepanjang sejarah suku Illustros Legend. Jin melihat hal ini akhirnya mengerti kalau suku ini wajar pernah menantang para dewa karena mereka memang begitu kuat secara fisik dan juga pengetahuan. Jin pun berterima kasih pada Boris. Nah, Boris ternyata ingin sebuah imbalan. Dia juga ingin ikut melatih Jin. Setelah hari itu, Jin sangat sibuk. Dia akan menghabiskan kebanyakan waktunya mempelajari Soul Slash dengan Garmon. Setelah itu, dia akan berlatih dengan Boris. Mulai dari menyempurnakan pernafasan, meringankan tubuh, mengendalikan serangan, hingga berbagai kekuatan super lainnya yang akan dilatih oleh Boris. Dalam tingkatan yang lebih lanjut, Jin bahkan berhasil membuat replika jantung dari suku Illustros Legend. Replika ini jelas tidak sempurna, bahkan tidak bisa mengeluarkan energi yang diperlukan untuk menggunakan teknik Illustros Sword. Melihat Jin mencoba teknik sukunya, Boris malah kagum pada Jin karena bahkan Temar itu tidak kepikiran dengan cara tersebut. Jin yang sudah mencapai kekuatan yang lebih tinggi sekarang penasaran dengan teknik Illustros Sword. Teknik ini sepertinya memang mustahil digunakan oleh manusia biasa karena manusia tidak memiliki jantung seperti suku tersebut. Padahal jantung inilah yang menjadi kunci dari identitas teknik berpedang tersebut. Beberapa waktu kemudian telah berlalu, tidak terasa latihan Jin dan Garmon juga sudah selesai. Jin kemudian akan dilatih bentuk kedua Sword Spirit oleh Warking keempat. Boris mengatakan Jin mungkin akan kesulitan karena Warking keempat itu tidak berbicara sama sekali. Garmon menambahkan kalau saudarinya tersebut itu tengah menjalani pelatihan diam. Tidak ada yang tahu kenapa dia melakukan hal tersebut. Tapi sejak waktu suku ini membeku, Warking keempat itu tidak pernah berbicara. Setelah berbicara tentang Warking keempat dengan Garmon dan juga Boris, orangnya sudah muncul di lapangan latihan. Dia adalah Warking keempat bernama Rinpa. Melihatnya tidak punya ekspresi, Jin sudah tahu akan lebih sulit mendekati Rinpa ketimbang Garmon dan juga Boris. Apalagi Rinpa hanya berkomunikasi dengan menulis di lantai menggunakan pedang. Saat menggunakan pedang, Jin bahkan tidak bisa melihat gerakan Rinpa yang ternyata itu lebih cepat dari gerakan Boris. Sekarang Jin mendapat tantangan baru, yaitu pengakuan dari Warking keempat Rinpa. Belum sempat melatih Jin, Rinpa ternyata menghajar Garmon karena mengetahui Rinpa mempelajari bahasa Jin. Di sini untung saja ada Boris yang masih bisa menahan kecepatan dari Rinpa agar dia tidak menebas Garmon. Setelah tontonan hebat yang dilihat Jin tadi, Garmon dan Boris pergi dari lapangan latihan. Sekarang Jin tinggal berdua dengan Rinpa. Makanya Jin harus cepat mengatasi masalah komunikasi mereka. Jin mengasumsikan Rinpa memiliki sifat yang sama dengan Yona. Jadi dia akan mendekati Rinpa seperti bagaimana Jin mendekati Yona. Hari-hari latihan dengan Rinpa sangat aneh. Jin melakukan semuanya sendirian. Dia tidak bertanya apapun pada Rinpa. Sesekali Rinpa bakal terlibat dengan Jin. Seperti saat Jin mengalirkan aura, Rinpa bakal muncul. Kemudian saat Jin menggunakan Shadow Slash, Rinpa akan menampakkan muka tidak setuju. Lalu biasanya Rinpa akan menyerang Jin secara tiba-tiba, kemudian dia tersenyum. Entah senyuman ini untuk apa. Apa dia puas dengan serangannya atau karena dia memuji ketahanan Jin. Bagi Jin, tidak menanyakan apapun pada Rinpa adalah kunci mengatasi komunikasi mereka. Hingga Rinpa merasa penasaran dengan Jin dan mendekatinya terlebih dahulu. Pendekatan yang dilakukan Jin ini ternyata berhasil. Rinpa mulai menghampiri Jin. Dia menebas lantai untuk menulis kenapa Jin tidak bertanya apapun. Jin kemudian memanfaatkan momen tersebut. Dia menanyakan kenapa Rinpa malah menjalani pelatihan diam. Padahal Rinpa ini tetap berkomunikasi dengan Jin. Menurut Jin, Rinpa adalah orang setengah-setengah. Katanya pelatihan diam, tapi dia malah tetap bisa berkomunikasi dengan tulisan. Rinpa harusnya malu dengan sikap tersebut.
Jin melihat Rinpa mulai bereaksi. Dia melancarkan serangan terakhirnya. Jin mengatakan dia tidak ingin dilatih oleh orang setengah-setengah. Jadi kalau Rinpa tidak senang, dia bisa pergi dari sana. Di tempat pelatihan ini, Garmon dan Boris juga ada di sana. Siapa sangka mereka berdua ini akan melihat satu hal yang menakjubkan. Rinpa tiba-tiba berbicara. Hal ini tentu mengagetkan Boris dan juga Garmon. Setelah sepatah kata keluar dari Rinpa, dia mulai mendemonstrasikan bentuk kedua dari Spirit Sword. Saat Rinpa mulai menunjukkan bentuk kedua dari Spirit Sword, dia seperti sedang menari. Potongan pedang Rinpa seperti saling bertabrakan. Alur pedang ini itu harusnya hanya bisa digunakan oleh pengguna dua pedang. Namun Rinpa hanya menggunakan satu pedang. Jin tergagum dengan apa yang mata kepalanya lihat. Boris dan juga Garmon mengagumi bagaimana Rinpa menyelesaikan teknik tersebut. Rinpa kemudian menanyai Jin tentang apa yang dia lihat. Jin cuma bisa berkata, kalau bentuk kedua dari Spirit Sword ini sangat indah dan terlihat kuat. Di tengah diskusi Jin dan juga Rinpa, Garmon menyela karena masih terkejut dengan Rinpa yang sudah berhenti dalam ujian diamnya. Garmon dan Boris yang sangat senang kemudian pergi untuk mengabarkan ke semua orang. Saat ditinggal berdua, Rinpa kemudian mengatakan Sir. Itu adalah nama tebasan kedua dari Spirit Sword. Seperti namanya, tebasan ini itu dilakukan seperti menggunting. Jin kemudian mengungkap masalahnya. Dia tidak cuma resah tentang kesulitan teknik tersebut, tapi Spirit Absorbing Sword di tangannya itu juga masalah besar. Pedang ini menyerap semua energi Jin. Rinpa kemudian memberitahu Jin kalau kesalahannya adalah melihat pedang tersebut sebagai pedang. Padahal Spirit Absorbing Sword harus diberlakukan seperti sebuah sarung pedang. Jin harus bisa menarik shadow energi dari pedang tersebut seperti menarik pedang dari sarungnya. Hal ini membuat keduanya merasa aneh. Jin kemudian memuji Rinpa karena dia bisa menjelaskan lebih baik daripada Garmon. Rinpa bahkan lebih cocok menjadi guru. Sekali lagi, Jin juga mengenai sisi lembut dari Rinpa. Jin mengatakan kalau dia itu bisa melihat Rinpa tersiksa memendam apa yang dia rasakan selama di pelatihan diam. Rinpa jelas tersentuh dan siap menceritakan kisahnya kepada Jin. Saat keduanya bersantai, Rinpa menceritakan kalau dia merasa bersalah saat sukunya diratakan para dewa. Rinpa menceritakan dia itu pernah memperingatkan sukunya untuk tidak menantang para dewa, tapi itu tidak berhasil. Andai saja dia lebih keras, mungkin saja sukunya tidak menantang dewa dan tidak berakhir dalam semalam. Rasa bersalah inilah yang membuat Rinpa terpuruk hingga melakukan pelatihan diam lebih dari 500 tahun. Setelah bercerita, Rinpa kemudian memuji Jin dan mengatakan Jin memiliki kekuatan untuk menggerakkan orang lain. Jin tersenyum dengan pujian tersebut. Gemuruh kemudian terdengar ke arah mereka. Semuanya bahagia karena Rinpa sudah mengakhiri pelatihan diamnya. Jin yang melihat hal ini hanya bisa tersenyum. Dia kemudian dikagetkan dengan keberadaan Boris. Boris melihat keberhasilan Jin membuat Rinpa berbicara adalah pencapaian yang sangat besar. Dia bahkan ingin menghadiahkan sesuatu pada Jin. Sebelum mendapat hadiah tersebut, Jin malah mengatakan hal mengejutkan. Dia yakin kalau Boris tahu alasan Rinpa menjalani pelatihan diam, tapi Boris tidak melakukan apapun. Kira-kira apa yang disembunyikan oleh Working Boris? Apakah dia menyimpan rahasia lainnya? Kita nantikan saja nih di part berikutnya dari Kontraktor Dewa Bayangan. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Obrolan Anime.